Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilga Satria Pambudi dari Prodi Teknik Informatika kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan cara HTTP request koneksi dengan API. Di sini kita memakai request.in sebagai data dummy-nya. Lalu untuk pertama-tama kita buat file project-nya. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, kita masuk ke filenya, file directory-nya. Nah, setelah itu kita buat file baru di sini dengan nama contoh pos. Di sini kita ketikkan stateful, Ctrl spasi jika tidak muncul, nah, lalu kita enter. Nah, di sini otomatis akan membuatkan stateful widget. Lalu ini kita ganti sesuai nama filenya. Nah, jika sudah, lalu kita ubah pada bagian kelas underscore contoh posted. Kita buat home scaffold, lalu apps bar-nya tentunya kita isi setelah itu untuk bagian body center, lalu kita buat kolom, tutup ini dulu, buat kolom, main sys element, lalu kita buat space family. Setelah itu kita buat children-nya. Untuk awalnya kita buat widget, kita tambahkan widget, lalu elevated button, untuk widgetnya kita ganti teks, tulisan post. Nah, lalu untuk mainnya kita ganti, lalu untuk di main dart kita importkan dulu material, lalu bikin void main. Untuk parameternya kasih tulis string args, lalu kita buat kelas name-nya kita beri nama my apps, extend status.
widget, override, lalu widget build, kita return material x, lalu home widget scaffold, bodinya kita isi contoh post laptop kurang satu. Nah, kita save, lalu kita coba jalankan. Nomor 1, kita tunggu sebentar. Nah, berikut hasilnya. Hasil pertama adalah seperti ini. Ketika klik tidak muncul apa-apa. Lalu kita tambahkan model, kita buat post result model. Setelah itu kita import dart convert, lalu import package http cari di sini http tar lalu kita buat classnya kita samakan dengan nama filenya, lalu kita buat variabel dengan menambahkan final untuk isinya. Dari variabel pertama id, lalu final, salah, ini tipe datanya string, di sini juga string name, lalu final string job, lalu create. Nah, setelah itu kita buat konstruktor post model ini require, lalu kita tambahkan factory metodenya, metode result untuk id-nya ini kita ganti dulu sebagai objek. Setelah itu kita masukkan setiap variabel yang sudah dibuat tadi. Array id to string, kita konversi ke string, lalu selanjutnya name
ada tutup yang kurang. Lalu setelah itu kita buat function untuk memanggil IPA nya, itu connect to APA, lalu var ke res in, lalu var AP result nya. Setelah itu JSON object decode, lalu return post model from JSON. Itu tutup. Jangan lupa untuk di perspect.yaml kita tambahkan pada dependensi, tambahkan http, input to save. Itu tidak akan terjadi error lagi. Selanjutnya kita ubah pada contoh postnya, kita tambahkan pada bagian ini, dapat post. Oh ya, sebelumnya kita import dulu, import flutter post result model dot, lalu kita panggil di sini post result model. Nah, tanda tanda. Ini untuk post result modelnya bisa bernilai 0 ataupun bernilai selain 0. Setelah itu ada bagian ini, kita tambahkan untuk menampilkan teksnya. Teks, lalu kita tambahkan post result model tidak sama dengan 0. Ini coba kita tambahkan model utama ID, lalu post model name, to job, terakhir create add. Jika tidak ada maka akan berisi tidak ada data. Setelah itu ketika diklik buttonnya maka akan munculkan data yang ada. Kita isi result model connect to APA. Kita isi namanya, ini saya memakai nama saya, lalu jobnya sebagai mahasiswa,
lalu then value nya should model dengan value, lalu set state. Ini jangan lupa tutup. Next, jadi error. Post result. Nah, sudah. Lalu kita coba refresh halaman tadi. Kita lihat tak ada data. Lalu jika diklik tombol post, maka akan muncul ID, nama, job, dan tanggal dibuatnya. Selanjutnya untuk penjelasan dari beberapa kodenya, sini terdapat import dari material, lalu import dari model yang bernama post result model, lalu terdapat sebuah state class. The state class ini mengelola dari contoh post. Terdapat juga variabel post result model, menyimpan hasil dari HTTP post request dan diinisialisasi sebagai nullable. Setelah itu ada build metodenya. Lalu di sini pada bagian children, di sini akan menampilkan data jika post result model tidak sama dengan 0. Tapi jika post result model sama dengan 0, maka yang ditampilkan adalah tidak ada data. Lalu setelah itu pada elevated button, ketika diklik maka akan memanggil fungsi connect to API dengan parameternya, yaitu nama saya, lalu job yang saya masukkan tadi, saya ketikkan. Setelah menerima hasil post result model diperbarui dan set state dipanggil untuk memperbarui UI-nya. Setelah itu pada post result modelnya, di sini terdapat import Dart convert dan import package http .dart. Lalu terdapat class post result model untuk membuat variabelnya. Lalu terdapat konstruktor post result model digunakan untuk membuat objek dengan data ID, name, job, dan create. Setelah itu terdapat factory method. Metode ini digunakan untuk membuat objek post result model dari data JSON. Setelah itu dikonversi menjadi post result model, objek post result model. Setelah itu terdapat static future atau static metodenya. Di sini tujuan metode ini untuk mengirimkan permintaan post ke sebuah API dan mengembalikan objek post result model dengan data dari respon API. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.